Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi, kembali lagi bersama saya Maurits. Saya selalu datang menghampiri rekan trader dan sudah barang tentu market rekan trader selalu datang menghampiri rekan trader semuanya untuk memberikan sedikit analisa tentang apa yang terjadi pada pasar. Dan pada segmen kali ini kita akan lebih banyak berbicara tentang segmen dunia kripto dan mata uang. Aset yang kita akan berbicara sudah barang tentu. Aset utama dari dunia kripto adalah Bitcoin. Rekan trader semuanya, pergerakan Bitcoin sangat luar biasa. Kita tahu bahwa Bitcoin mengalami pergerakan yang sangat signifikan. Ya. Pada minggu kemarin dia masih bergerak belum sampai menuju ke 30.000. Tapi perlahan namun pasti di awal hari Rabu kemarin saya memprediksikan bahwa Bitcoin punya peluang besar untuk mengalami penguatan. Dan rekan trader, penguatan itu terjadi rekan trader semuanya, dan rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bagaimana Bitcoin mengalami penguatan yang sangat signifikan. Bitcoin mengalami penguatan dan kita coba langsung masuk aja ke platform rekan trader. Di platform kita sekarang ini, kita melihat bagaimana Bitcoin mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Rekan trader, pada minggu lalu saya bilang bahwa Bitcoin ini hati-hati, dia siap-siap akan mencoba menguat ya sampai ke level yang lebih tinggi, dan saya memprediksikan malahan ya untuk minggu kemarin saya memprediksikan bahwa dia ini akan coba naik sampai level di seputaran 29.000. Itu dalam prediksi saya. Ya. Dalam prediksi saya dia akan mencoba sampai di 29.000. Dan saya berasumsi setelah 29.000 dia akan mengalami pelemahan. Tapi apa yang terjadi rekan trader? Bitcoin meledak. Sampai rekan trader lihat, Bitcoin meledak sampai level paling tertinggi, sempat menyentuh ya level 35.130. Walaupun dia sempat turun lagi di 33.000 dan hari ini dia sempat di 34.690. Nah, ini dia rekan trader. Ada beberapa faktor yang membuat Bitcoin ini mengalami ledakan yang sangat luar biasa ya rekan trader ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Salah satu faktornya itu kita bisa lihat bahwa faktor yang menjadi alasan kenapa Bitcoin bisa mengalami pergerakan yang sangat luar biasa adalah kita bisa lihat bahwa salah satu komentar dari seorang analis Bitcoin yang menyatakan bahwa apa yang terjadi di situs ini akan terlihat, bisa lihat nih, salah satu namanya Eric Balchunas ya. Dia memberikan komentar tentang apa yang terjadi pada DTCC, website DTCC. Nah, setelah inilah Bitcoin mengalami ledakan yang sangat luar biasa. Akan tetapi ledakan yang terjadi pada Bitcoin ini sebenarnya, sekali lagi saya bilang bahwa ledakan yang terjadi pada Bitcoin ini sebenarnya rekan trader sudah bisa dilihat rekan trader. Karena kenapa rekan trader? Kalau rekan trader lihat di sini ya, nah ini dia. Kalau rekan trader lihat di sini, ledakan yang terjadi ini juga disebabkan karena faktor fundamental yang terjadi rekan trader. Faktor fundamental yang terjadi selain faktor yang tadi saya telah bilang bahwa situs web DTCC ya dia off, tidak aktif. Inilah yang menjadi alasan kenapa Bitcoin mengalami penguatan. Selain itu juga masalah BlackRock iShares BTC yang dicabut dari daftar DTCC tersebut ya. Ini yang menjadi alasan bagaimana Bitcoin bisa naik sampai ketinggian yang sangat luar biasa. Akan tetapi saya mau bilang buat rekan trader bahwa salah satu faktor yang membuat Bitcoin mengalami peningkatan yang luar biasa juga adalah faktor
faktor geopolitik yang terjadi, rekan trader. Kalau rekan trader lihat, faktor geopolitik peperangan yang terjadi membuat Bitcoin ini mengalami lonjakan yang signifikan. Orang investor lebih banyak berinvestasi di Bitcoin daripada mengambil sebuah aset safe haven berupa dolar Amerika. Selain dolar Amerika, emas ya, yang merupakan aset safe haven, tapi banyak investor yang mulai melirik pergerakan yang terjadi pada Bitcoin sebagai aset yang bisa diinvestasikan selama peperangan, selama geopolitik. Dan kalau kita lihat rekan trader, kenapa? Saya bilang itu karena kalau rekan trader lihat ya, apa yang terjadi juga kalau kita lihat ya, selain masalah geopolitik itu, kita bisa lihat di sini sudah sangat jelas bahwa faktor fundamental juga yang terjadi. Kalau kita lihat kalender ekonomi kemarin, nilai PMI ini ya rekan trader ya, ini juga yang menjadi alasan kenapa Bitcoin itu mengalami penguatan. Ya, ini yang menjadi alasan mengapa Bitcoin itu mengalami penguatan. Karena gini rekan trader, secara garis besar kita lihat bahwa dolar Amerika ini sudah pada titik di mana akan mengalami pelemahan. Apalagi statement yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell menyatakan bahwa dovish akan terjadi. Nah, secara garis besar memang benar apa yang terjadi tersebut bisa membuat Bitcoin ini merangkak naik ya. Itu udah hukumnya seperti kayak gitu, dovish ya. Nah, dolar ini cuman tertolong oleh masalah geopolitik. Ya, tertolong oleh masalah geopolitik, makanya dia agak sedikit mengalami penguatan. Tapi secara fundamental itu dolar itu mengalami tendensi untuk mengalami pelemahan. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal kenapa Bitcoin selain masalah yang telah saya bilang tadi ya, masalah fundamental ini juga sangat berpengaruh, apalagi masalah peperangan geopolitik. Di saat ini rekan trader, kalau kita lihat di saat ini banyak yang lebih lebih banyak melihat ke arah Bitcoin sebagai aset investasi, karena di saat inilah Bitcoin merupakan salah satu aset yang dia lebih stabil pergerakannya ya, dan sekarang orang sudah melihat Bitcoin merupakan aset yang bisa dijadikan sebagai suatu acuan untuk berinvestasi. Oleh karena itu banyak investor besar yang mengalihkan investasi mereka ke arah Bitcoin. Nah, dengan asumsi bahwa fundamental yang terjadi, tendensi yang terjadi akan membuat dolar turun, Bitcoin naik. Dengan adanya hal tersebut ditambah dengan peperangan, semakin membuat Bitcoin menjadi tempat acuan untuk dijadikan aset sebagai sebuah aset safe haven. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaannya, apakah ke depan Bitcoin bisa menjadi aset safe haven, rekan trader semuanya? Tidak tertutup kemungkinan, menurut analisa saya. Tidak tertutup kemungkinan ya. Dan kita akan lihat. Nah, oleh karena itu rekan trader, untuk minggu depan saya mencoba mengambil sebuah analisa dari pergerakan yang terjadi minggu depan. Kalau saya menganalisa rekan trader, untuk minggu depan arah pergerakan Bitcoin ini, menurut analisa saya, dia akan mencoba untuk menembus, ya rekan trader, sekali lagi, Bitcoin akan mencoba menembus level 35.000. Kemarin dia sudah sempat mencapai level 35.000, tapi setelah itu rekan trader bisa lihat dia mengalami pelemahan ya. Setelah itu dia mengalami pelemahan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah sekarang dia akan mencoba menembus 35.000 rekan trader. Kita tahu secara teknikal dia udah sampai di level yang paling tertinggi sudah ya. Sekarang siap-siap dia akan mengalami pelemahan. Oleh karena itu saya bilang bahwa kunci utamanya itu adalah dia akan mencoba di level sini. Kunci utamanya itu dia akan mencoba di level, nah level sini nih, 34.134 ya. Sekarang apabila dia menyentuh level 35.000, artinya dia
punya kemungkinan besar untuk naik sampai level tertinggi di posisi 36.690 seperti yang terjadi pada keadaan di sini ya. Terjadi pada keadaan pada tanggal 27 bulan 2 tahun 2022. Karena apa yang terjadi pada Bitcoin sekarang ini, dia mengulangi apa yang terjadi pada tanggal 7 bulan 5 tahun 2022. 1 tahun yang lalu ya. Nah, dengan tendensi yang terjadi seperti kayak ini, saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba naik. Kalau saya bilang ya, Bitcoin ini akan mencoba naik sampai level yang paling tertinggi memang 39.795. Tapi dalam asumsi saya, Bitcoin ini dia akan mencoba melewati level 35.000 dulu. Kalau dia bisa melewati level 35.000, dia akan mencoba sampai level 36.609. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa sampai ke level 37.760. Nah, di level sini. Nah, ini dia ya. Tapi apabila nilai 35 ini dia tidak bisa menerawang jauh dan sampai ke 36, 100% dia akan turun. Dan kunci penurunan yang terjadi itu adalah dia bisa melewati level 34.000 dan tidak tertutup kemungkinan penurunan itu bisa sampai di level yang paling terendah di seputaran 31.848. Karena kalau kita lihat untuk posisi sekarang rekan trader, kalau kita lihat untuk posisi sekarang, Bitcoin sudah berada pada level yang paling tertinggi dan dia akan mencoba koreksi. Apabila dia menembus level 35.000, artinya dia akan punya kemampuan untuk naik lebih tinggi lagi sampai ke 36.600-an ya, 609 atau 600 lah. 36.600. Tapi siap-siap Bitcoin akan turun dan penurunan dia akan mencoba untuk melewati 34.134. Dan apabila dia bisa masuk lagi di range tengah-tengah sini, artinya tujuan dia yang paling terakhir adalah dia bisa menembus level 32.744 dan nilai paling terendah Bitcoin akan terjadi adalah sampai di 31.846. Tapi saya lebih optimis bahwa Bitcoin ini kalau dia menembus 35.000 dia akan naik tapi tidak sampai 36.000. Tapi kalau terjadi pelemahan, saya optimis dia akan terjadi koreksi dan dia akan kembali turun lagi melewati level 34.134. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa saya. Sekali lagi saya bilang bahwa Bitcoin masih tetap menjadikan masalah geopolitik sebagai acuan untuk pergerakan ke depan. Dan kita akan lihat apabila nanti ya Israel benar-benar full menyerang Hamas, artinya kemungkinan Bitcoin bisa merangkak sampai ke 37.000 atau level yang paling tertinggi adalah seperti yang telah saya bilang di area 39.000. Tapi untuk sementara ini saya pikir dia akan koreksi dulu. Oke rekan trader, demikianlah analisa kita pada saat ini, analisa kita dalam dunia kripto. Saya berharap semoga apa yang saya sajikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.